Baiklah, kami dari kelompok 2 berdasarkan hasil dari analisis kami dan juga diskusi kami pada mata kuliah Ilmunya 2. Dan di sini kami akan bahas tentang global environment issues. Nah, adapun anggota kelompok dari kami yaitu yang pertama Umarwina Priyanti dengan NIM A1J1 19-017, yang kedua ada Putri Mayang Sari dengan NIM A1J1 19-056, yang ketiga itu saya sendiri Ceria Priyanto Gatorop dengan NIM A1J1 19-171. Nah, di sini saya sendiri akan menjelaskan terlebih dahulu materi yang pertama. Dari sini saya akan menjelaskan tentang deforestasi. Nah, kita ketahui bahwasanya deforestasi itu diartikan sebagai penebangan hutan, di mana deforestasi ini terjadi ketika area hutan itu ditebang habis dan diganti dengan bentuk penggunaan lahan lainnya. Nah, istilah lain dari deforestasi ini adalah penggundulan hutan yang biasanya ini dilakukan untuk membuat fungsi lahan menjadi fungsi lain seperti pertanian, peternakan, atau pemukiman. Nah, juga deforestasi ini sendiri akan mengurangi tutupan tajuk hingga batas ambang minimum, yaitu 10% dalam jangka waktu yang sangat panjang ataupun pendek. Nah, di layar monitor kita dapat melihat bagaimana situasi atau kondisi ketika terjadinya sebuah deforestasi. Nah, ini kita melihat di sini terjadi sebuah penebangan hutan, kemudian hutan tersebut dibakar, yang mana tadi ini dilakukan untuk menggantikan atau membuatnya menjadi sebuah lahan yang seperti pertanian, peternakan, atau pemukiman. Yang kedua yaitu kita ketahui bahwasanya ada terjadi banyak deforestasi di dunia. Nah, di sini kita dapat melihat bahwasanya tutupan hutan di permukaan bumi itu diperkirakan sekitar 30%, terutama tersebar di negara tropis. Akan tetapi pengurangan luasan hutan tersebut terjadi dan semakin mengkhawatirkan. Nah, menurut perhitungan para ahli, laju deforestasi atau hilangnya hutan dunia ini diperkirakan sekitar 12 sampai 15 juta hektar setiap hutan, di mana jumlah tersebut setara dengan hilangnya 26 kali luas lapangan sepak bola setiap menit, atau setara dengan angka 18, juta hektar. Nah, ini merupakan salah satu kondisi yang kritis, yang mana ini akan menjadikan sebuah musibah jika kita biarkan dalam jangka waktu panjang atau sekitar 100 tahun yang akan mendatang, di mana deforestasi ini bisa terjadi di hutan dengan temperatur yaitu biasanya itu pada hujan tropis. Nah, ini umumnya laju hilangnya hutan ini lebih tinggi terjadi di daerah dengan hutan yang beriklim tropis dibandingkan dengan hutan yang beriklim lainnya. Nah, di sini ada deforestasi di Indonesia. Di sini kita dapat melihat grafik dari deforestasi di Indonesia. Di sini kita dapat melihat grafiknya di layar monitor bahwasanya ini menyajikan angka deforestasi di Indonesia. Diketahui bahwa tingkat deforestasi atau hilangnya lahan hutan ini terjadi sekitar pada tahun 1985 hingga tahun 1998 dengan angka sekitar yaitu 1,6 hingga 1,8 juta hektar setiap tahunnya. Nah, di sini tingginya deforestasi hutan ini tentunya disebabkan oleh manusia itu sendiri. Nah, selanjutnya di tahun 2000 tingkat deforestasi itu kian meningkat menjadi 2 juta hektar. Nah, kita dapat melihat di grafik ini pada tahun 2013 sampai 2014 itu, nah di sini dia mengalami penurunan, yaitu deforestasi itu menurun menjadi 0,4 juta hektar per tahunnya. Nah, selanjutnya di tahun 2014 sampai 2015 ini kembali lagi mengalami peningkatan, yaitu
sekitar 1,9 juta hektar di setiap tahunnya. Dan pada tahun 2016 sampai 2017 ini kembali mengalami penurunan, yaitu sekitar 0,8 juta hektar. Nah, adapun deforestasi itu menurut KLHK yaitu jumlahnya setiap tahun, yaitu pada tahun 1985 sampai 1998 jumlah deforestasi hutan per tahun yaitu 1,6 hingga 1,8 juta hektar. Dan pada tahun 2000 yaitu sekitar 2 juta hektar. Pada tahun 2013 sampai 2014 yaitu 0,4 juta hektar, sedangkan pada tahun 2014 sampai 2015 yaitu 1,9 juta hektar, dan pada tahun 2016 sampai 2017 yaitu 0,48 juta hektar. Nah, dari data di atas ini kita dapat menunjukkan bahwa setiap tahunnya lahan hutan di Indonesia itu terus mengalami deforestasi. Nah, di sini dampak yang ditimbulkan itu dapat menyebabkan suhu semakin panas atau meningkat, sehingga ini dapat memicu dampak buruk terhadap makhluk hidup. Dan juga deforestasi ini adalah kondisi luas hutan yang mengalami penurunan yang disebabkan oleh konvensi lahan untuk infrastruktur, permukiman, pertanian, pertambangan, dan juga perkebunan. Nah, kita pasti bertanya, mengapa sih harus terjadi deforestasi? Nah, deforestasi ini disebabkan oleh beberapa faktor, oleh beberapa penyebab utama atau faktor. Yang pertama itu adalah perkebunan skala besar. Nah, di sini kita dapat ketahui bahwasanya dengan adanya perkebunan skala besar ini menjadi salah satu penyebab terjadinya deforestasi di Indonesia atau di dunia. Nah, di sini pembukaan lahan ini dilakukan untuk menanam kelapa sawit atau produk lain dalam skala yang besar. Nah, di sini umumnya deforestasi itu dilakukan dengan penggundulan hutan melalui penebangan yaitu secara masif. Nah, di sini kita dapat melihat bagaimana ketika sebuah hutan itu dilakukan penggundulan secara meluas hingga tidak ada lagi hutan pada Indonesia. Yang kedua yaitu perkebunan skala kecil. Nah, perkebunan skala kecil ini juga bisa menjadi penyebab deforestasi. Nah, biasanya perkebunan ini dijalankan oleh masyarakat atau sekelompok orang yang hidup di sekitar hutan tersebut. Nah, di sini penggundulan ini bersifat permanen dan tidak ada usaha untuk melakukan penanaman kembali. Di mana di sini biasanya perkebunan skala kecil ini dilakukan oleh masyarakat. Biasanya ini menanam sejenis tanaman, yaitu seperti biasanya adalah sawit. Karena sawit itu merupakan perkebunan dalam skala kecil dan juga bisa dalam perkebunan skala besar. Yang ketiga itu ada industri penebangan kayu. Nah, penebangan liar atau illegal logging itu menyumbang cukup banyak pada angka deforestasi di Indonesia dan juga dunia, di mana industri penebangan hutan secara liar ini akan menyebabkan kawasan konservasi menyusut perlahan-lahan, apalagi jika area itu juga dibangun pabrik pengolahan kayu. Nah, yang keempat itu adalah membuka jalur atau jalan, di mana kita ketahui bahwasanya pembangunan jalan umumnya itu dilakukan untuk menunjang proses industri seperti perkebunan hingga pengolahan kayu. Nah, selain itu, pembukaan jalur ini juga dilakukan untuk menyambungkan antara desa dan juga kota. Di mana meskipun pembangunan jalur ini adalah untuk tujuan positif, namun area yang akan dilalui ini akan rusak secara permanen. Nah, yang kelima yaitu pertambangan. Di mana kita ketahui bahwasanya area hutan yang menyimpan komoditas tambang itu cukup banyak rawan sekali terjadi kerusakan, di mana proses deforestasi ini akan dilakukan untuk memudahkan proses industri pertambangan berjalan dengan lancar. Nah, di sini kita ketahui belum lagi jika terjadi sebuah industri, ini juga akan membuka jalan yang akan memudahkan proses penyaluran bahan tambang, sehingga dilakukanlah sebuah proses deforestasi yang dapat merusak hutan itu sendiri. Nah, yang keenam adalah industri perikanan. Di sini penggundulan hutan itu disebabkan oleh industri perikanan, umumnya itu terjadi pada mangrove atau hutan bakau, di mana kawasan ini biasanya dilakukan oleh
oleh masyarakat, yaitu supaya dibangun di kawasan hutan atau konservasi karena bisa menyebabkan kerusakan atau hilangnya flora ataupun fauna. Nah, adapun yang menjadi akibat ataupun dampak dilakukannya deforestasi tadi, kita telah melihat terhadap lingkungan, yaitu yang pertama adalah hilangnya keanekaragaman hayati, yaitu hutan itu memiliki lebih dari 80% keanekaragaman hayati. Oleh sebab itu, hutan disebut sebagai gudang dari keanekaragaman hayati. Nah, yang kedua itu akan timbul erosi, di mana tanah yang tidak tertutup lagi oleh vegetasi hutan akan lebih mudah mengalami pengikisan. Nah, yang ketiga adalah siklus air itu akan terganggu, di mana hutan yang hilang ini akan mengakibatkan berkurangnya penguapan air tanah oleh pohon. Nah, kondisi ini berakibat pada iklim dan cuaca yang berubah menjadi lebih kering, karena curah hujan ini akan mulai berkurang. Nah, yang keempat itu adalah hilangnya mata pencarian masyarakat, di mana jutaan orang di dunia ini menggantungkan hidupnya pada hutan, di mana kita ketahui bahwasanya hutan itu bermanfaat untuk kegiatan bertani, perikanan, berburu, dan juga lain-lain. Nah, untuk itu ada pun cara untuk mengatasi dari deforestasi itu sendiri adalah ada 3 cara yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah pemulihan lahan terdegradasi. Nah, maksudnya di sini adalah pembukaan hutan primer dan juga lahan gambut untuk keperluan pertanian adalah salah satu penyebab hilangnya hutan di Indonesia, di mana dengan terdapatnya peluang besar untuk memindahkan pengembangan agrobisnis ke beberapa lahan yang telah teragredasi yang telah terbuka untuk memiliki keanekaragaman hayati serta cadangan karbon dioksida yang rendah. Nah, untuk itu konsep ini cukup menarik karena dengan adanya pemulihan lahan terdegradasi, maka di sini nantinya hasil yang diperoleh itu akan mencakup banyak lahan, yaitu dilakukan dengan menggunakan beberapa kriteria seperti biofisika, ekonomi, dan juga hukum dan sosial, di mana di sini kita akan memanfaatkan lahan yang telah teragredasi dan kemudian dikembangkan komoditasnya. Nah, yang kedua adalah pengawasan hutan. Maksudnya di sini adalah para produsen pengguna asli hutan ini harus memiliki komitmen dalam mengatasi deforestasi itu dengan memanfaatkan perkembangan teknologi terbaru, yaitu contohnya dalam mengawasi hutan melalui teknologi satelit. Nah, teknologi satelit ini dapat meningkatkan transparansi pada rantai pasokan perusahaan, yaitu kita ketahui bahwa teknologi ini akan memungkinkan setiap orang itu dapat melihat kapan dan di mana perubahan wilayah hutan tersebut melalui internet. Nah, di sini juga pemerintah di Indonesia itu juga berinisiatif, yaitu melakukan sebuah pengawasan hutan di berbagai badan-badan pemerintahan. Nah, yang ketiga adalah sertifikasi hukum dan juga sukarela. Maksudnya di sini adalah selain itu usaha untuk mencapai tingkat deforestasi yaitu 0% adalah dengan memanfaatkan berbagai mekanisme sertifikasi dan juga sertifikasi hukum maupun sukarela, di mana berbagai standar ini meliputi kriteria dan prinsip-prinsip yang disusun secara seksama sebagai pedoman di dalam pengolahan dan produksi komoditas. Nah, antara lain yaitu dapat dilakukan dengan melarang yaitu sebuah pembakaran hutan dan juga deforestasi di hutan primer dan lahan gambut. Nah, dengan mematuhi persyaratan tersebut atau peraturan yang ada, maka diharapkan seluruh produk yang berasal dari hutan itu dibuat secara bertanggung jawab. Dari sisi produksi, komoditas ini juga terdapat beberapa standar seperti sertifikasi RSPO yang dilakukan secara sukarela yang diwajibkan secara hukum, di mana untuk sebuah sistem verifikasi ini akan menjadi sistem verifikasi hukum kayu internasional. Karena dengan adanya sertifikasi hukum dan juga sukarela ini akan meminimalisirkan sebuah deforestasi yang terjadi di Indonesia ataupun di dunia. Karena masyarakat tidak akan lagi semena-mena di dalam melakukan sebuah pengundulan hutan atau deforestasi untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan bersama. Baiklah, sampai di sini materi pertama yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari
Marwina. Kepada Saudari Marwina, saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan. Selanjutnya yaitu tentang biodiversitas. Nah, adapun biodiversitas atau bisa kita sebut dengan keanekaragaman hayati dalam istilah yang paling sederhana dapat diartikan sebagai keanekaragaman kehidupan. Sehingga definisi yang dapat disepakati secara internasional sesuai dengan konvensi keanekaragaman hayati adalah variabilitas di antara organisme hidup dari semua sumber, termasuk antara lain yaitu ekosistem darat, laut, dan juga akuatir lainnya, dan kompleks dari ekologi di mana mereka itu menjadi bagian. Maka hal ini merupakan termasuk ke dalam keanekaragaman dalam spesies ataupun antar spesies dalam sebuah ekosistem. Selanjutnya, nah, mengapa keanekaragaman hayati harus kita jaga dan dilestarikan? Banyak alasan yang mengungkapkan bahwa keanekaragaman hayati itu harus dilestarikan. Salah satunya yaitu seperti yang kita ketahui bahwa keanekaragaman hayati itu sangat penting bagi kehidupan karena dengan adanya keanekaragaman hayati di planet bumi kita ini, maka hal tersebut dapat menentukan suatu kemampuan alam untuk menyediakan berbagai sumber yang dibutuhkan untuk keberadaan manusia. Nah, jika keanekaragaman hayati ini tidak kita jaga, maka hal tersebut akan memberikan dampak pada kehidupan manusia. Nah, mengingat keanekaragaman hayati itu sangat penting dan juga dapat memberikan kebutuhan manusia, maka keanekaragaman hayati ini dapat mengamankan berbagai sumber daya untuk keberlangsungan hidup, mulai dari segi air, udara, ataupun makanan yang belum tercemar, hingga pada obat-obatan tradisional ataupun modern. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa keanekaragaman hayati itu jika tidak dijaga, maka akan berdampak sangat besar pada kehidupan manusia. Nah, sama halnya permasalahan itu bukan hanya tentang masalah lingkungan saja, tetapi juga pada akhirnya akan menjadi tantangan suatu pembangunan jika dibiarkan terus-menerus. Nah, adanya peningkatan suatu pembangunan ini akan berisiko lebih tinggi karena hilangnya keanekaragaman hayati. Hilangnya keanekaragaman hayati yang tidak terputus dapat menyebabkan berbagai dampak, yaitu kurangnya gizi, penurunan makanan liar, penyerbukan miskin, dan sistem pertanian bawahan dan yang kurang terkendali. Nah, hal ini selanjutnya akan dapat mengakibatkan lebih banyak kerentanan terhadap bahan kimia pertanian, penurunan akses obat-obatan tradisional, lebih sedikit peluang untuk mengembangkan obat, sehingga akan meningkatkan berbagai jenis penyakit di manusia ataupun di hewan, serta juga dapat terjadi pada tumbuhan. Selanjutnya, kemudian selanjutnya yaitu penyebab utama berkurangnya keanekaragaman hayati. Yang pertama yaitu ada polusi, hilangnya habitat, pemburuan, eksploitasi berlebihan terhadap spesies yang disukai, adanya perubahan iklim, spesies invasif, dan yang terakhir yaitu bencana alam. Selanjutnya, nah, pertama yaitu polusi. Organisme yang telah berkembang selama periode yang panjang, namun mereka itu berusaha untuk mengadopsi keberadaan di planet yang tercemar. Adanya polutan udara seperti jelaga, debu, amonia, ataupun karbon dioksida ini dapat secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi keanekaragaman hayati. Selanjutnya,
Yang selanjutnya yaitu adanya polusi udara. Nah, polusi udara ini ternyata itu juga mempengaruhi berkurangnya keanekaragaman hayati, yaitu dampaknya dapat mempengaruhi alat pernapasan dari hewan sehingga akan berdampak negatif pada kesejahteraan mereka, termasuk misalnya kemampuan bertelur dan juga perubahan perilaku. Polusi udara ini juga diketahui dapat mempengaruhi kemampuan reproduksi hewan dan karenanya itu kurang berkembang biak. Selanjutnya yaitu polusi air. Nah, di mana pencemaran air ini memiliki impact yang merugikan pada keanekaragaman hayati. Misalnya pada pupuk kimia. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pupuk kimia ini memiliki ataupun mengandung nitrogen dan juga fosfor dan ditambah ke dalam tanah untuk meningkatkan produksi dari tanaman tersebut. Nah, di mana nitrogen dan juga fosfor ini menyapu di dalam tanah ke dalam badan air ataupun bawah tanah. Nah, dengan adanya unsur hara tersebut di badan air, maka hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya eutrofikasi atau pertumbuhan tanaman yang berlebihan. Di mana eutrofikasi ini dapat menyebabkan penipisan suatu tingkat oksigen yang dapat merusak keanekaragaman hayati. Nah, selanjutnya yaitu pada polusi tanah, di mana pencemaran tanah ini merupakan faktor lain yang dapat mempengaruhi keanekaragaman hayati. Tanah yang tercemar oleh logam berat sangat berdampak pada kesejahteraan mikroorganisme yang penting dalam keberlangsungan hidup makhluk hidup. Kelebihan dari logam berat yang ada di dalam tanah itu tidak mudah terurai dan akan terakumulasi oleh tanaman. Sehingga dengan adanya penggunaan pupuk yang berlebihan, maka pestisida dan juga antibiotik yang digunakan dalam pertanian itu juga sangat akan merusak keanekaragaman hayati. Selanjutnya, yaitu kehilangan habitat. Ancaman terbesar dan juga terkuat terhadap keanekaragaman hayati dan juga penegasan penting untuk kepunahan spesies adalah hilangnya habitat. Nah, ini merupakan masalah yang serius bagi satwa liar maupun pada manusia. Habitat dan juga satwa liar terkait dengan kausal. Nah, di mana perusakan habitat adalah suatu proses perusakan besar-besaran habitat alami spesies sehingga tidak mampu lagi menopang ekosistem dan spesies asli. Nah, hal ini pada akhirnya itu dapat mengakibatkan kepunahan spesies, yaitu hilangnya keanekaragaman hayati. Selanjutnya memburu. Nah, di mana seperti yang kita ketahui bahwa pemburuan itu merupakan akar penyebab dari kepunahan sejumlah besar hewan yang memegang posisi dalam jaringan makanan. Nah, oleh karena itu, berbagai spesies di wilayah tersebut terkena dampak yang sangat merugikan karena menghadapi kelangkaan makanan atau tidak tersedianya makanan secara lengkap dibandingkan dengan situasi yang normal. Nah, di mana pemburuan adalah operator ekstensif hilangnya keanekaragaman hayati. Kegiatan berburu memberikan beban yang cukup besar pada satwa liar yang memicu penurunan besar-besaran satwa liar dan juga dapat menyebabkan ekosistem itu dapat terganggu sehingga tidak efisien. Dalam sebagai besar situasi ekstrusi, pemburuan yang berlebihan itu dapat menyebabkan eliminasi mamalia yang besar di habitat yang sehat dan juga dan tidak terluka yang memaksa transisi dalam struktur dari hutan tersebut. Selanjutnya,
Kemudian eksploitasi berlebihan terhadap spesies yang disukai, di mana eksploitasi berlebihan merupakan pengumpulan spesies dari habitat aslinya dengan perkiraan yang lebih tinggi daripada yang dapat diambil oleh komoditas asli. Nah, di mana seperti yang kita ketahui bahwa saat ini hampir sepertiga dari vertebrata bumi yang menghadapi kepunahan rentan karena eksploitasi yang sangat berlebihan. Misalnya pada penangkapan ikan dan pemburuan yang ekstrim. Nah, ini merupakan contoh dari eksploitasi yang berlebihan. Kemudian merpati yang menumpang, yang dulunya itu sangat umum terlihat adalah pendeta overhunting. Nah, demikian pula berbagai makhluk baik tumbuhan maupun hewan dikumpulkan untuk dijadikan hewan peliharaan ataupun cindera mata. Koleksi semacam itu sangat ilegal dan biasanya disebut sebagai pemburuan liar. Eksploitasi yang berlebihan pada tanaman yang memiliki nilai obat telah mengakibatkan hilangnya mereka dari habitat asli. Nah, di mana seperti yang kita ketahui bahwa banyak tanaman seperti Drosera, melinjo, tanaman katong semar, dan lain sebagainya itu tanpa henti diburu dan juga dikumpulkan untuk berbagai suatu eksperimen laboratorium. Demikian pula misalnya berbagai jenis anggrek telah dieksploitasi secara berlebihan. Dan ini tentu jika eksploitasi secara berlebihan ini terus-menerus dilakukan, maka akan berdampak pada punahnya ataupun kurangnya keanekaragaman hayati. Selanjutnya yaitu perubahan iklim. Keanekaragaman hayati dan perubahan iklim ini sangat terkait. Nah, meskipun iklim telah secara konsisten itu berubah selama seluruh sejarah bumi dengan komoditas ekologi dan juga spesies berkembang dan juga padam, perubahan iklim yang tercepat dapat mengganggu sistem ekologi dan kemampuan spesies untuk menyesuaikan diri dan karenanya dapat meningkatkan hilangnya keanekaragaman hayati ini semakin meningkat. Adanya perubahan iklim yang cepat, maka hal ini sangat cepat sekali merangsang hilangnya keanekaragaman hayati, sehingga hal ini juga dapat membahayakan bagi manusia ataupun kepentingan manusia dan juga keamanan seperti air bersih, udara, obat-obatan, sumber daya alam, dan lain sebagainya. Perubahan iklim di samping komponen lain seperti hilangnya habitat, degradasi lahan, pemburuan, eksploitasi berlebihan terhadap spesies tertentu, dan lain sebagainya itu sangat menjadi ancaman yang tinggi bagi keanekaragaman hayati di bumi. Selanjutnya, yaitu spesies invasif, di mana pengenalan spesies invasif ini merupakan suatu ancaman yang sangat luar biasa terhadap krisis keanekaragaman hayati. Spesies yang bukan asli ekosistem datang atau diperkenalkan sebagian besar melalui manusia di ekosistem baru dan mulai menarik yang disebut dengan spesies invasif. Spesies tersebut sangat merugikan karena mereka dapat mempengaruhi berbagai ekosistem secara tidak profesional dibandingkan dengan spesies lain. Nah, sehingga sebagian besar dari spesies yang baru yang masuk ke dalam ekosistem itu tidak menjadi invasif, tetapi hanya sedikit yang berubah menjadi spesies invasif dan berdampak buruk bagi ekosistem. Spesies invasif itu dapat merusak ekosistem asli dalam banyak cara, seperti mereka memodifikasi habitat, mengimpor patogen, herbivora pada taman di ekosistem asli, sehingga hal tersebut dapat menurunkan keanekaragaman genetik dengan hibridasi yang asli.
Kemudian tujuannya yaitu untuk sumber daya yang mereka lakukan untuk bersaing secara langsung, sehingga mohon maaf, saya ulangi, untuk sumber daya yang mereka bersaing secara langsung dan memangsa spesies aslinya. Kemudian yang terakhir, yaitu bencana alam. Nah, bencana alam misalnya seperti Gunung Merapi, kebakaran hutan, banjir, angin topan, angin kencang, epidemi, tsunami, dan lain sebagainya. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati yang besar. Seperti di daerah tropis lembab seperti Afrika Tengah, Australia Timur, dan juga Eropa. Nah, beberapa daerah di Amerika Selatan sering itu terjadi banjir karena daerah tropis yang menyimpan banyak vegetasi dan juga sejumlah besar hewan itu bertahan hidup di vegetasi. Nah, karena banjir, selanjutnya itu demikian pula pada kebakaran hutan, di mana jika kebakaran hutan terus-menerus dilakukan, maka seperti yang kita ketahui bahwa akan merugikan ataupun sangat berdampak buruk bagi kehidupan manusia, karena dengan adanya kebakaran hutan, maka air tidak dapat diserap lagi oleh pohon yang ada di dalam hutan tersebut, maka hal tersebut akan berdampak misalnya pada banjir dan lain sebagainya. Selanjutnya, nah, adapun cara untuk mengatasi penyebab berkurangnya keanekaragaman hayati. Yang pertama, konservasi in situ, di mana konservasi in situ ini merupakan salah satu sistem konservasi yang bertujuan untuk menjaga keanekaragaman jenis di dalam ekosistem aslinya. Kompensasi dengan cara ini ditandai dengan diterapkannya batas-batas kawasan kompensasi yang melindungi ekosistem dari gangguan aktivitas manusia yang merusak. Contohnya seperti bentuk kawasan kompensasi adalah Taman Nasional, Suaka Marga Satwa, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu intersitu, di mana intersitu adalah konservasi yang dilakukan di suatu area di mana jenis asli masih ada, tetapi berada di luar kawasan konservasi. Kemudian yang ketiga yaitu ada ekstraktif reserve, di mana konstruktif kawasan dari konservasi yang dapat memperbolehkan pengambilan sumber daya tertentu dalam secara teoritis ataupun jumlah yang tidak merusak lingkungan, ataupun dapat diartikan dalam batas daya dukung. Misalnya pengambilan suatu getah karet, pengambilan buah, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu ada agroekosistem atau agroforestry. Nah, di mana agroekosistem ini merupakan suatu kawasan yang dikelola dengan semi-intensif yang berorientasi pada produksi dengan keberuntungan yang cukup tinggi terhadap input energi dan materi dari luar. Sistem penanaman pada pola pertanian agroforestry melibatkan jumlah jenis yang tinggi. Sistem ini mengikut pada stratifikasi hutan, yaitu suatu bentuk penanaman campuran antara tanaman kayu, tanaman buah, tanaman pangan. Keanekaragaman yang jenis yang terpelihara dalam sistem ini cukup tinggi, sehingga sistem ini bisa disebut sebagai konservasi in situ untuk tanaman budidaya. Yang terakhir yaitu konservasi. Konservasi ex situ, program konservasi di mana hal ini dilakukan di luar habitat aslinya, seperti
di Botanical Garden, kebun binatang, akuarium, dan lain sebagainya. Hal ini merupakan suatu cara untuk menjaga kelestarian sehingga dapat mengembangkan jenis-jenis tumbuhan maupun hewan dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan materi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai solusi alternatif dari permasalahan global dengan berlandaskan grand chemistry. Oke, next. Nah, setelah sebelumnya kita telah melihat berbagai macam permasalahan lingkungan dari mulai pemanasan global, overpopulasi, hujan asam, deforestation, berkurangnya keanekaragaman hayati, kemudian menipisnya lapisan ozon dan lain-lain sebagainya, itu mengakibatkan berbagai perubahan pada bumi kita ini. Dan hal ini menyebabkan perubahan iklim yang sangat drastis dan tidak terpikirkan dan tidak dapat terprediksi oleh manusia. Nah, setelah kita melihat berbagai bahaya dari berbagai permasalahan tersebut, tentu kita bertanya-tanya mengenai solusi apa sih yang tepat untuk mengatasi hal tersebut. Nah, setiap permasalahan lingkungan itu memiliki berbagai penyelesaian yang berbeda, tergantung dari inti dari permasalahannya. Dan alternatif solusi dari berbagai permasalahan lingkungan tersebut. Oke, next. Dan alternatif dari berbagai permasalahan solusi tersebut dapat dengan menggunakan 12 prinsip dari grand chemistry. Nah, perlu kita ketahui, grand chemistry ini merupakan pendekatan untuk mengatasi masalah lingkungan tadi, baik dari segi bahan kimia yang dihasilkan, proses, ataupun tahap reaksi yang digunakan. Nah, konsep ini menegaskan tentang suatu metode yang didasarkan pada pengurangan penggunaan dan pembuatan bahan kimia berbahaya, baik itu dari sisi perancangan maupun proses, sehingga dapat menurunkan tingkat dan juga mencegah dari pencemaran lingkungan atau permasalahan global lingkungan ini. Nah, dengan kita memakai alternatif solusi dari menggunakan 12 prinsip dari grand chemistry, hal ini dapat bertujuan selain menyelesaikan permasalahan global juga sekaligus menjadi solusi agar tetap ramah lingkungan. Hal ini bukan tidak mungkin ya, karena mengingat plastik juga sebagai contoh yang menjadi permasalahan lingkungan kita sekarang ini awalnya juga tercipta untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan mengurangi penggunaan kantong kertas sehingga untuk menekan penebangan pohon. Namun nyatanya sekarang kita banyak melihat di laut dan di daratan telah sangat banyak sampah plastik sehingga mengakibatkan berbagai permasalahan lain. Dari yang semulanya solusi malah menjadi suatu permasalahan lagi. Oke, next. Nah, jadi untuk solusi alternatif untuk penyelesaian permasalahan lingkungan global ini harus dengan menggunakan 12 prinsip dari grand chemistry. Yang pertama itu adalah mencegah timbulnya limbah dalam proses waste preparation. Kemudian mendesain produk bahan kimia yang aman, kemudian mendesain proses sintesis yang aman, kemudian menggunakan bahan baku yang dapat terbarukan, kemudian menggunakan katalis, kemudian menghindari derivatisasi dan modifikasi sementara dalam reaksi kimia, kemudian memaksimalkan ekonomi atom, kemudian menggunakan pelarut yang aman, dan selanjutnya itu meningkatkan efisiensi energi dalam reaksi, kemudian mendesain bahan kimia yang mudah terdegradasi, kemudian penggunaan metode analisis secara langsung untuk mengurangi polusi, dan terakhir itu adalah meminimalisasi potensi kecelakaan. Oke, next. Nah, yang pertama itu adalah prevention, yaitu mencegah timbulnya limbah dalam proses
Jadi ada pepatah mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi lebih baik mencegah daripada menanggulangi atau membersihkan limbah yang timbul setelah proses sintesis, karena biaya untuk penanggulangan limbah itu sangat besar. Dan ilmuwan saat ini sedang berlomba untuk menciptakan produk yang ramah lingkungan. Kenapa harus ramah lingkungan? Karena kedepannya ketika produk tidak ramah lingkungan ini akan menjadi sampah, justru akan mencemari lingkungan dan juga berbahaya untuk kesehatan makhluk hidup. Kita akan melihat video terlebih dahulu. Oke, jadi videonya sudah tampak. Para pemilik gerai makanan dan minuman karena Nah, video di video ini adalah menampilkan dampak buruk dari penggunaan styrofoam bagi kesehatan dan lingkungan. Ya, styrofoam menjadi pilihan populer para pemilik gerai makanan dan minuman karena murah dan juga praktis untuk digunakan. Namun, bahan yang digunakan styrofoam ternyata berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Berikut ulasannya untuk Anda. Anda pasti mengenal benda ini. Ya, styrofoam memang sangat populer di lingkungan kita sebagai wadah makanan dan minuman. Namun waspadalah, karena styrofoam mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan maupun lingkungan. Bahan dasar styrofoam adalah bahan kimia bernama benzena. Benzena sangat berbahaya bagi kesehatan karena tidak dapat dicerna oleh tubuh. Perpindahan bahan kimia pada styrofoam akan semakin cepat mengurai jika kadar lemak dalam makanan dan minuman semakin tinggi. Makanan yang mengandung alkohol dan asam seperti lemon tea juga mempercepat laju perpindahannya. Semakin panas makanan dan minuman, semakin cepat pula migrasi bahan kimianya. Setelah tercampur pada makanan dan minuman lalu dikonsumsi, tentu saja memberikan efek pada tubuh kita. Disfungsi sistem syaraf pusat, berkurangnya daya pendengaran, anemia, kanker payudara, dan kanker prostat. Styrofoam itu sebetulnya kalau bahasa Latinnya adalah mempunyai golongan polistirena. Dia merupakan golongan polistirena, di mana polistirena ini mempunyai efek yang perlu diwaspadai, yaitu residunya itu mengandung monomer stirena, itu rumus kimianya yang bersifat kanserogenik. Jadi dia bisa memicu munculnya kanker. Styrofoam juga berdampak buruk pada lingkungan. Styrofoam tidak bisa diurai oleh alam dan akan menumpuk dan mencemari lingkungan. Bila terbawa ke laut dapat merusak ekosistem dan biota laut. Styrofoam hanya bisa didaur ulang setelah 65 tahun sampai dengan 130 tahun. Bahkan pembuatannya saja menimbulkan bau tidak sedap yang mengganggu pernafasan dan melepaskan 57 zat berbahaya ke udara. Sudah saatnya masyarakat menjaga kesehatan dan lingkungan dari hal-hal kecil seperti membawa kotak makan sendiri. Salah satu alternatif kemasan pengganti styrofoam adalah kertas. Di Indonesia banyak produsen yang sudah membuat kemasan makanan berbahan dasar kertas yang tahan minyak dan air sampai tingkat tertentu. Oke, baik. Mungkin PPT-nya bisa ditampilkan lagi.
Oke, terima kasih. Jadi setelah kita melihat video tadi mengenai salah satu yang menjadi sorotan dalam hal ini adalah sampah styrofoam. Nah, dulu bahan baku pembuatan polistirena ini adalah CFC atau klorofluorokarbon. Namun CFC ini mulai dikurangi penggunaannya karena berpengaruh pada perubahan iklim dengan kerusakan ozon. Nah, salah satu contoh penerapan ide ataupun alternatif solusi dari bahan baku pembuatan polistirena ini, yang seperti yang sudah diketahui, polistirena ini merupakan bahan baku pembuatan gelas plastik dan kemasan. Nah, sekarang CFC ini dapat digantikan oleh CO2 atau karbon monoksida yang merupakan senyawa tidak berbahaya, tidak beracun, dan tidak mudah terbakar, dan tidak merusak ozon. Nah, selain itu, CO2 ini juga merupakan bahan alami yang terdapat di alam, sehingga jumlahnya tidak akan meningkat di lingkungan apabila digunakan dengan tepat. Dan selain itu, ilmuwan juga berlomba untuk menciptakan proses yang menghasilkan sedikit sampah, bahkan penggunaan energi pun bisa menjadi sampah dilihat dari jejak karbonnya. Oke, next. Nah, selain itu, contoh lainnya itu adalah penggunaan sampah plastik. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan melihat video terlebih dahulu. Selain handphone di tangan, ada satu benda yang susah lepas dari hidup kita. Tiap hari dipakai buat bungkus gorengan, sedotan minuman, atau jadi bagian benda-benda lainnya di sekitar kita. Dialah plastik. Benda ringan yang karena kuat dan praktisnya bikin disukain sama banyak orang. Tapi, masalah terus muncul, karena gara-gara ulah kita juga, sampah plastik kini jadi ada di tanah, di sungai, dan sampai bikin benua sendiri di samudra di sana. Sekarang kita mungkin makin ngeri, mikirin seberapa banyak sih sebenarnya sampah plastik di dunia, dan sebahaya apakah mereka? Karena susah ngitung jumlah pastinya, bayangin aja gini. Tiap tahunnya ada ratusan juta ton plastik yang diproduksi dan 8 juta ton sampahnya dibuang ke lautan. Itu sama aja kayak buang 20 pesawat Boeing 737 setiap jamnya. Dan bayangin juga kalau butuh ratusan bahkan sampai selamanya buat plastik untuk bisa terurai sempurna. Artinya kalau dia terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara berat 24.000 gedung Burj Khalifa, bangunan paling tinggi di dunia di tahun 2050 nanti. Jumlah itu bikin plastik yang berenang di air lebih banyak dibanding penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan. Tentu dengar itu bikin kita ngeri setengah mati karena kiamat gara-gara dunia yang ketimbun plastik nggak terdengar keren sama sekali. Makanya ini mesti berhenti sekarang. Karena sampah-sampah itu bikin hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita. Bahkan gak cuma itu aja, kita pun juga terkena bahaya yang kita buat sendiri karena nyatanya sampah plastik yang mengecil atau nama kerennya mikroplastik bisa dimakan oleh ikan yang nantinya masuk lagi ke perut kita sendiri, yang nantinya juga berpotensi nimbulin penyakit. Oke, sampah plastik emang jadi masalah besar dunia. Tapi ngomongin itu, kita juga terlibat karena faktanya Indonesia jadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Tapi kalau masih mikir solusinya adalah buang sampah pada tempatnya, itu udah nggak efektif lagi. Sekarang kita harus mulai ngurangin pakai plastik atau milih pakai plastik yang bisa digunain berulang kali. Buat makan atau minum, bawa tempat makan dan botol minum yang bisa dipakai ulang. Kalau beli barang belanjaan di luar, selalu bawa kantong belanja sendiri. Yang dari bahan yang bisa dipakai berkali-kali kayak katun atau kanvas. Atau kalau lagi kepengen banget pakai kantong plastiknya jangan langsung dibuang, karena siapa tahu bisa dipakai lagi. Tapi mau plastik atau bukan, semua barang yang kita pakai pasti ada masa akhir pemakaiannya, yang ujung-ujungnya harus dibuang juga. Makanya kita harus tahu tempat yang benar buat ngebuangnya. Ingat kalau sampah plastik buangnya ke tempat yang ada tulisan anorganik berwarna kuning. Kalau sampah bekas makan ke yang tulisan organik berwarna hijau. Dan bahan beracun kayak baterai, bohlam, tinta komputer dan sebagainya ke tempat sampah B3 yang warnanya merah.
Lagi pula, selain buang ke tempat sampah biasa, sekarang kita harus mulai memilah sampah kita sendiri dan ngumpulin itu ke bank sampah terdekat. Oke, baik, terima kasih. Mungkin PPT-nya bisa ditampilkan lagi. Oke, jadi setelah kita melihat video tersebut, kita mendapati bahwa Indonesia merupakan urutan kedua terbesar penyumbang sampah di dunia. Dan ada 150 juta ton sampah di lautan saat ini. Lain lagi dengan menurut pendapat Jena R. Jambek dari Universitas Georgia, dalam penelitian, Jen itu menuliskan ada 275 juta metrik ton sampah plastik di 192 negara berpantai. Dari 275 juta metrik ton sampah itu, sebanyak 4,8 sampai 12,7 juta metrik ton itu akan nyemplung ke samudera. Nah, sampah-sampah itu terus membunuh makhluk hidup yang ada di lautan. Nah, untuk jenis sampah plastik lainnya, adapun salah satu alternatif solusinya ialah penggunaan plastik biodegradable dengan yang ramah lingkungan dan dapat didegradasi oleh bakteri. Nah, teman-teman bisa melihat contohnya di banyak jurnal pembuatan dari plastik biodegradable ini, baik dari limbah pati durian, ataupun limbah nata de cassava, dan lain-lain sebagainya. Oke, next. Selanjutnya itu adalah mendesain produk bahan kimia yang aman. Nah, pengetahuan kita mengenai struktur kimia itu memungkinkan kita itu untuk mengkarakterisasi toksisitas dari suatu molekul serta mampu mendesain bahan kimia yang aman. Nah, target utamanya itu adalah mencari nilai optimum agar produk bahan kimia itu memiliki kemampuan dan fungsi yang baik, akan tetapi juga aman, yaitu toksisitasnya rendah. Caranya adalah dengan mengganti gugus fungsi ataupun dengan cara menurunkan nilai bioavailability-nya. Nah, ilmuwan saat ini sedang berusaha membuat produk kimia yang kurang berbahaya dan kurang beracun. Selain itu, pada prinsip ini juga diinginkan produk kimia yang meminimalisir bahan yang tidak diinginkan. Nah, prinsip ini biasanya diterapkan pada inovasi obat, seperti pengembangan obat saat ini yang berlomba-lomba mengatur kiralitas dari suatu bahannya. Nah, salah satu contoh kasusnya itu adalah salah satu alternatif solusinya dengan menggunakan prinsip dari 12 prinsip dari green chemistry ini, yang menggunakan prinsip dari design saver chemical ini adalah eco-friendly dry clean untuk pakaian. Nah, seperti yang kita ketahui, perchlorat etilen itu umumnya biasanya digunakan sebagai pelarut untuk dry cleaning. Nah, sekarang diketahui bahwa perchlorat etilen ini mencemari air tanah dan diduga karsinogenik. Nah, sebuah teknologi yang dikenal sebagai teknologi misal yang dikembangkan oleh Joseph D. Simmons, Timothy Romack, dan James McClain memanfaatkan CO2 cair dan surfaktan untuk pakaian dry cleaning sehingga menggantikan perchloroetilen ini. Nah, mesin dry cleaning ini kini telah dikembangkan menggunakan teknik tersebut. Nah, teknik misal ini juga dapat dikembangkan menjadi sistem pembersih logam yang berbasiskan menggunakan CO2 dan surfaktan sehingga menghilangkan kebutuhan pelarut terhalogenasi yang tentunya juga mengakibatkan karsinogenik pada lingkungan. Oke, next. Nah, selanjutnya itu adalah mendesain proses sintesis yang aman. Nah, metode sintesis yang digunakan harus didesain dengan menggunakan dan menghasilkan bahan kimia yang tidak beracun terhadap manusia dan lingkungan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu meminimalisir paparan atau meminimalkan bahaya terhadap orang yang menggunakan bahan kimia tersebut. Tidak hanya dalam prosesnya, jadi prinsip green chemistry ini juga dibutuhkan untuk wilayah sekitar prosesnya, seperti yang kita proses berjalan, apakah akan menghasilkan gas beracun, apakah dapat menyebabkan ledakan, apakah suhu dan tekanannya tinggi, atau apakah bersifat korosif. Hal-hal seperti ini perlu kita untuk dikurangi. Nah, prinsip ini umumnya banyak digunakan oleh para engineer kimia seperti kompetitif
pendesain untuk menciptakan industri yang aman. Salah satu contoh kasusnya itu adalah alternatif solusi hijau untuk mengubah air keruh menjadi jernih. Jadi menggunakan bubuk biji asam jawa yang dibuang sebagai limbah pertanian. Nah, itu bisa menjadi agen yang efektif untuk membuat air limbah kota dan industri itu menjadi jernih. Jadi praktek saat ini adalah menggunakan aluminium dan garam untuk mengolah air tersebut. Nah, telah ditemukan bahwa tawas itu meningkatkan ion beracun dalam air yang diolah dan dapat menyebabkan penyakit seperti Alzheimer. Dan di sisi lain, bubuk kernel yang tidak beracun dari asam jawa itu dan biodegradable dan hemat biaya. Nah, pada penelitian ini, 4 flokan, yaitu bubuk kernel biji asam jawa, campuran bubuk dan pati, dan tawas digunakan. Nah, flokan dengan bubur itu disiapkan dengan mencampurkan sejumlah tanah liat dan air, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa agregasi serbuk dan partikel tersuspensi lebih berpori dan memungkinkan air untuk merembes keluar dan menjadi lebih kompak serta membentuk volume air jernih yang lebih besar. Artinya, berhasil bahwa bubuk biji asam jawa itu yang dicampurkan dengan pati tersebut dapat mengubah air keruh itu menjadi jernih. Oke, next. Selanjutnya itu adalah menggunakan bahan baku yang terbarukan. Nah, penggunaan bahan baku yang dapat diperbarui ini lebih disarankan daripada menggunakan bahan baku yang tidak terbarukan didasarkan pada alasan ekonomi. Nah, bahan baku tersebut biasanya berasal dari produk pertanian atau hasil alam, sedangkan bahan baku tak terbarukan berasal dari bahan bakar fosil seperti minyak, minyak bumi, gas alam, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Nah, salah satu contoh kasusnya yaitu adalah saat ini kan kita ketahui bahwa kebutuhan bahan bakar bagi penduduk di seluruh dunia itu semakin meningkat. Sedangkan sementara cadangan bahan bakar fosil itu semakin menipis. Oleh karena itu hampir semua negara sudah mulai melakukan uji coba dan pencarian alternatif bahan bakar yang terbarukan sebagai pengganti atau substitusi bahan bakar fosil. Nah, dalam upaya pencariannya, pengembangan dan pengalian sumber energi alternatif itu harus mempertimbangkan faktor utamanya yaitu energi, ekonomi, dan ekologi. Dengan kata lain, sistem yang dikembangkan harus dapat memproduksi energi dalam jumlah yang besar dengan biaya yang rendah serta mempunyai dampak minimal terhadap lingkungan. Nah, alternatif solusinya itu adalah penggunaan biofuel. Nah, inovasi biofuel ini muncul karena bahan bakar minyak bumi yang makin menipis, sedangkan minyak bumi baru dapat terbentuk kembali ribuan tahun kemudian. Jadi tidak mungkin kita bisa menunggu ribuan tahun kemudian untuk bahan bakar fosil tersebut. Oke, next. Kemudian, contoh kasus lainnya itu adalah kacang kedelai sebagai bahan pembuatan toner printer ataupun kacang kedelai sebagai bahan baku pembuatan lem perekat. Nah, umumnya untuk yang pertama kacang kedelai sebagai bahan pembuatan toner printer. Jadi, umumnya toner printer ini dibuat dari turunan minyak bumi. Jadi, sifatnya itu sulit lepas dari kertas dan mempersulit proses daur ulang. Nah, perusahaan Bechtel bersama Advanced Image Research dan Badan Kedelai Ohio itu menciptakan toner yang berasal dari kedelai. Nah, toner kedelai ini memiliki kualitas yang sama dengan toner konvensional, sehingga mudah dihapus dari kertas dan pembuatannya yang hemat energi. Tentu saja ini berita baik karena proses daur ulangnya jadi lebih mudah. Selain itu, kacang kedelai sebagai bahan baku pembuatan lem perekat. Nah, lem perekat ini banyak dipakai di perusahaan kayu dan kertas. Nah, namun lem perekat yang umum dipakai itu mengandung formaldehid atau formalin yang dikenal cukup berbahaya dan bisa menyebabkan kanker. Nah, profesor dari Kai Chang Lee dari Oregon State University bersama perusahaan pengolahan hutan Columbia dan Hercules itu mengembangkan bahan perekat berbahan dasar kacang kedelai sebagai pengganti 47 pon perekat berbahan dasar formaldehid. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya prinsip kelima dari green chemistry ini adalah penggunaan katalis.
Jadi kita sebenarnya sudah biasa menggunakan katalis dalam kehidupan sehari-hari. Namun pemilihan dalam katalis itu harus lebih selektif lagi karena penggunaan katalis ini harus dapat kita perhitungkan memberikan selektivitas yang lebih baik, rendaman hasil yang meningkat, serta mampu mengurangi produk samping. Nah, peran katalis ini sangat penting karena diperlukan untuk mengkonversi menjadi produk yang diinginkan. Dari sisi green chemistry-nya, penggunaan katalis ini berperan terhadap peningkatan selektivitas, mampu mengurangi penggunaan reagen, dan mampu meminimalkan penggunaan energi dalam suatu reaksi. Contoh kasusnya itu adalah penggunaan vitamin C atau asam askorbat untuk proses pembuatan polimer. Nah, berdasarkan penelitian Profesor Christoph Majewski dari Carnegie Mellon University telah mengembangkan pelarut yang aman bagi lingkungan. Nah, proses yang ditelitinya disebut dengan atom transfer radical polymerization atau ATRP yang biasa dilakukan untuk proses pembuatan polimer. Dan menariknya, proses ATRP ini dilakukan dengan menggunakan vitamin C atau asam askorbat sebagai produksinya atau sebagai katalisnya. Tentu saja ini menghemat pemakaian katalis serta aman bagi lingkungan. Next. Selanjutnya itu adalah reduce derivatives, yaitu menghindari derivatasi dan modifikasi sementara dalam reaksi kimia. Nah, derivatasi yang tidak diperlukan seperti penggunaan gugus pelindung, proteksi atau deproteksi, dan modifikasi sementara pada proses fisika ataupun kimia itu harus kita minimalkan dan sebisa mungkin kita hindari karena pada setiap tahapan derivatasinya itu memerlukan tambahan reagen yang nantinya akan memperbanyak limbah. Dan bahan baku yang kita inginkan itu terkadang merupakan senyawa kompleks yang terdiri di atas banyak gugus fungsi. Jadi jika kita hanya menginginkan satu gugus fungsi, tentu ini akan menjadi masalah. Sehingga untuk melindungi gugus fungsi yang diinginkan dibutuhkan derivatives. Nah, derivatives ini adalah suatu senyawa yang dapat digambarkan muncul atau sebenarnya disintesis dari senyawa induk dengan mengganti satu atom dengan atom atau kelompok lainnya. Contoh kasusnya itu adalah pengalihan atau penggantian metode sintesis, sehingga saat ini banyak industri seperti laundry yang menggunakan proses alternatif yaitu metode sintesis kemoselektivitas, yaitu reaksi yang hanya bekerja pada satu jenis gugus fungsi. Jadi ini berfungsi pada misel atau pada kebanyakan deterjen ya kalau di industri laundry. Selanjutnya. Selanjutnya itu adalah atom ekonomi atau ekonomi atom, memaksimalkan ekonomi atom. Nah, ekonomi atom di sini digunakan untuk menilai proporsi produk yang dihasilkan dibandingkan dengan reaktan yang digunakan. Jika semua reaktan itu dapat dikonversi sepenuhnya menjadi produk, dapat kita katakan bahwa reaksi tersebut memiliki nilai atom ekonomi 100%. Nah, penerapan prinsip ini dapat meminimalisir produksi limbah dalam reaksi kimia yang disebut dengan konversi. Nah, apabila konversi tinggi dengan kondisi normal, maka artinya reaksi berjalan sesuai harapan, namun tidak selamanya reaksi alam ini akan menghasilkan produk dengan konversi tinggi. Terkadang ada juga yang konversinya cuma sekitar 30% ataupun 40%, dan hal ini jadi perlu kita kembangkan. Selanjutnya. Selanjutnya itu adalah safer solvent, yaitu menggunakan pelarut yang aman. Nah, sebagian besar pelarut yang digunakan dalam industri itu adalah pelarut yang bersifat organik. Pelarut organik ini terkadang mengandung fluorin dan klorin yang keduanya tidak ramah lingkungan. Selain itu, pelarut organik itu juga umumnya berasal dari minyak mentah yang prosesnya tidak ramah lingkungan. Saat ini, penggantian pelarut organik adalah CO2 dan H2O. Nah, pemakaian enzim, salah satu contoh alternatifnya itu adalah dengan pemakaian enzim untuk pembuatan bahan dasar kosmetik. Jadi, penelitian ini diteliti oleh Eastman Chemical, dikenal sebagai perusahaan yang membuat kosmetik dan perlengkapan mandi. Nah, perusahaan ini seperti ini seringkali memakai asam kuat dan pelarut yang beracun. Nah, pemakaian bahan-bahan jenis ini membutuhkan proses yang mahal. Dan untuk mengatasi hal tersebut, Eastman Chemical ini mengembangkan teknologi pembuatan ester yang biasa digunakan sebagai bahan baku dengan secara enzimatis. Nah, pembuatan ester dengan cara ini ternyata lebih hemat dan aman karena berbahan baku alami. Oke, next. Selanjutnya itu adalah energi efisien, yaitu efisiensi energi, peningkatan efisiensi energi.
Nah, energi yang digunakan dalam suatu proses kimia itu harus mempertimbangkan efek terhadap lingkungan dan aspek ekonomi. Jika dimungkinkan, reaksi kimia itu dilakukan dalam suhu ruang dan menggunakan tekanan, dan penggunaan energi alternatif dan efisien dalam sintesis dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode baru, diantaranya dengan menggunakan radiasi gelombang mikro atau microwave, ultrasonik, dan fotokimia. Nah, salah satu contoh kasus dan beserta solusi alternatifnya itu adalah peningkatan gas rumah kaca yang disebabkan oleh hasil pembakaran sempurna senyawa hidrokarbon. Nah, jika energi dapat digunakan secara efisien, maka emisi karbon pun dapat diturunkan yang berdampak pada penurunan gas rumah kaca atau CO2. Nah, adapun alternatif solusinya itu adalah menggunakan energi alternatif. Nah, energi alternatif ini adalah energi yang berasal dari sumber yang dapat diisi ulang seperti matahari, angin, sungai, mata air panas, pasang surut, biomasa, dan biogas. Nah, beberapa contohnya di sini saya mengambil adalah pembangkit listrik tenaga matahari, yaitu merupakan salah satu bentuk penggunaan sumber energi alternatif. Nah, pembangkit listrik tenaga matahari ini menggunakan alat yang bernama panel surya. Nah, panel surya ini dapat mengubah panas matahari menjadi energi listrik. Kemudian kincir angin ini dapat digunakan sebagai pembangkit listrik dengan memutar kincir yang kemudian memutar generator dasar. Oke, next. Selanjutnya itu adalah mendesain bahan kimia yang mudah terdegradasi. Nah, salah satu contohnya itu adalah dan solusinya itu adalah gula pati dan selulosa sebagai bahan bakar. Jadi Fire and Energy System itu membuat bahan bakar yang berasal dari gula pati dan selulosa. Nah, cadangan minyak bumi ini kan yang semakin menipis, itu jadi mendorong perusahaan ini mencari bahan bakar alternatif dari sumber yang dapat diperbarui dengan bahan dasar air dan katalis, khusus gula pati dan selulosa dapat diubah menjadi bahan bakar alternatif melalui proses yang hemat energi dan mudah dimodifikasi sesuai kebutuhan. Ini suatu terobosan yang menarik untuk mengimbangi harga minyak bumi yang tidak stabil. Kemudian gula dan minyak sayur ini juga dapat digunakan sebagai bahan baku cat. Jadi Procter dan Gamble ini mengembangkan cat yang dapat diperbarui. Nah, produsen cat ini biasanya kan memakai senyawa alkit sebagai bahan baku. Namun sayangnya senyawa ini beracun. Oleh karena itu, Procter dan Gamble ini menciptakan formulasi cat berbahan baku minyak Cevose. Nah, menggantikan bahan baku yang berasal dari turunan minyak bumi. Dan minyak Cevose ini dibuat dari gula dan minyak sayur yang jauh lebih aman, bahkan pemakaiannya hanya separuh dari senyawa alkit. Oke, next. Selanjutnya itu adalah real-time analysis for pollutant prevention. Jadi penggunaan metode analisis secara langsung untuk mengurangi polusi. Nah, metode analisis yang dilakukan secara real-time ini dapat mengurangi pembentukan produk samping yang tidak diinginkan. Ruang lingkup ini berfokus pada pengembangan metode dan teknologi analisis yang dapat mengurangi penggunaan bahan kimia yang berbahaya dan dalam prosesnya. Contoh kasusnya adalah dari perusahaan Grand Process ala SC Johnson & Son mulai dari tahun 2005, Johnson & Son ini membuat sistem yang mengukur sejauh mana sih kandungan produk yang mereka buat itu memiliki pengaruh pada lingkungan dan kesehatan. Nah, sistem ini dinamakan dengan Green List. Nah, dengan sistem ini, formulasi dari suatu produk lebih mudah dimodifikasi. Hasilnya, SC Johnson & Son ini berhasil mengurangi 4 juta ton pemakaian dari polyphenylidene chloride per tahunnya. Oke, next. Terakhir yaitu meminimalkan potensi kecelakaan, minimize risk of accident. Nah, bahan kimia yang digunakan dalam reaksi kimia itu harus dipilih sedemikian rupa sehingga potensi kecelakaan yang dapat mengakibatkan masuknya bahan kimia ke lingkungan, ledakan dan api dapat kita hindari. Nah, tidak hanya dalam prosesnya, prinsip green chemistry juga dibutuhkan untuk wilayah sekitar prosesnya, seperti ketika proses berjalan, apakah akan menghasilkan gas beracun, apakah dapat menyebabkan ledakan, apakah suhu dan tekanan tinggi, atau apakah bersifat korosif. Hal seperti ini perlu dikurangi. Nah, prinsip ini umumnya banyak digunakan oleh para engineer kimia seperti kompetisi plan design untuk menciptakan industri yang aman. Nah, berdasarkan 12 prinsip
prinsip tersebut. Jadi fokus utama dari green chemistry ini yang menjadi fokus utama juga penelitian itu adalah yang pertama, rute alternatif proses sintesis yang didasarkan pada efisiensi atom. Jadi dapat dicapai dengan pemakaian katalis atau biokatalis proses sintesis alami seperti fotokimia dan elektrokimia. Kemudian kondisi reaksi alternatif yang didasarkan pada pemakaian pelarut yang mempunyai dampak kecil terhadap lingkungan, menaikkan selektivitas dan menurunkan jumlah limbah dan emisi yang dihasilkan. Kemudian desain penggunaan dan produksi bahan kimia yang relatif tidak toksik yang bisa menurunkan potensi kecelakaan. Kemudian pemakaian bahan dasar dan reagen yang bisa meninggalkan ketergantungan pada bahan bakar minyak. Dan kemudian evaluasi bahaya yang ditimbulkan oleh proses kimia, produk kimia, dan reagen serta produk samping. Jadi green chemistry ini ditunjukkan pada dampak produk dan proses industri terhadap lingkungan. Nah, prinsip utama dari green chemistry ini adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Sehingga tujuan green chemistry ini adalah mencegah timbulnya polusi daripada menangani limbah yang terjadi. Jadi definisi alternatif dari green chemistry adalah yang disukai oleh kalangan industri ini adalah teknologi yang berkesinambungan, sustainable technology. Jadi teknologi berkesinambungan ini bertujuan untuk mempertemukan kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi teknologi berkesinambungan ini merupakan tujuan utama dari konsep green chemistry ini. Oke, sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, cukup sekian yang dapat kami sampaikan, yaitu dari kelompok 2. Kami mengucapkan sekian dan terima kasih.